Di Prime News, pemirsa, Migran Care mengaku kerap mendapatkan penolakan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum ketika mengajukan pelaporan dugaan pelanggaran pemilu. Staf Pengelolaan Pengetahuan, Data dan Publikasi Migran Care Trisna Dwi Yuni Aresta menyebut ada 4 laporan yang ditolak oleh Bawaslu, di antaranya laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh caleg PAN Uya Kuya di Malaysia saat hari pencoblosan. Berikutnya laporan dugaan pelanggaran administrasi Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN New York. Selanjutnya laporan dugaan pelanggaran administrasi PPLN di Johor Bahru, Malaysia. Berikutnya laporan dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal. Bawaslu selalu berbalas surat dengan hasil kajian yang tidak jelas. Laporan menyatakan tidak diregistrasi, tidak memenuhi syarat material. Migran Care juga mempertanyakan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran pemilu yang selalu didengungkan oleh Presiden Joko Widodo. Dan untuk membahas terkait laporan Migran Care yang ditolak oleh Badan Pengawas Pemilu, kita sudah tergabung melalui sambungan daring dengan Pak Wahyu Susilo selaku Direktur Eksekutif Migran Care. Selamat malam Pak Wahyu. Selamat malam. Ya, sebelumnya pemirsa di rumah dan juga Pak Wahyu, kami juga berusaha untuk menghubungi Bawaslu, komisionernya, namun belum ada tanggapan hingga detik ini. Kita lanjutkan Pak Wahyu, tidak apa-apa ya. Kita akan bahas soal laporan Anda ke Bawaslu yang selalu ditolak. Ini jumlahnya berapa Pak? Kalau saya paparkan tadi ada 4. Iya, yang tercatat oleh kami memang melaporkan formulir B1 ke Bawaslu ya. Dua laporan kami sampaikan sebelum hari pemungutan, yaitu memang pelanggaran administrasi, dugaan pemilih ganda untuk PPLN New York dan PPLN Johor Bahru. Kemudian 2 laporan pada masa pemungutan suara, khususnya di Malaysia, yaitu dugaan kampanye di hari pemungutan suara oleh caleg dari peserta pemilu, dari caleg PAN maupun juga dari caleg Nasdem pada waktu pemungutan suara kotak suara keliling. Itu laporan-laporan B1 yang kami sampaikan ya ke Bawaslu. Padahal menurut kami sudah melengkapi seluruh permintaan, bahkan di meja registrasi itu kami juga selalu ditemui dan mereka juga mengisikan formulir seperti itu. Nah, langkah kami juga sebenarnya juga menjawab ya tantangan dari Presiden Jokowi bahwa jangan asal bicara curang, jangan asal bicara ada pelanggaran, tapi laporkan saja. Tapi kami juga tentu tidak hanya bicara soal kecurangan, soal pelanggaran, tapi kami juga menyampaikan bukti-bukti itu ke Bawaslu. Tapi memang respon dari Bawaslu inilah yang kami pertanyakan. Pertama adalah dia semacam kalau di email itu langsung menjawab pengaduan kami tidak dalam waktu yang terlalu lama seperti itu. Tapi kemudian dia bilang berdasarkan kajian kami. Tapi kami nggak pernah mendapatkan lampiran dari kajian yang kemudian memberi argumen bahwa laporan-laporan kami itu ditolak. Seperti itu. Sementara misalnya untuk laporan PPLN Johor Bahru, sejatinya memang sampai sekarang kami nggak pernah jawaban, tapi kemudian Bawaslu sendiri kemudian mewacanakan sendiri isu adanya tindak pidana pelanggaran pemilu, misalnya untuk PPLN Johor Bahru dalam konteks DPT ganda seperti itu. Gitu. Baik, berarti Anda membawa dokumen yang harus disertakan ketika dikembalikan. Ada hal-hal yang perlu Anda lengkapi, pihak Migran Care lengkapi, Pak Wahyu. Tapi apakah Anda tidak merasa sudah cukup, kemudian selalu ditolak oleh Bawaslu? Apa yang membuat ini terkendala, Pak? Apa yang belum lengkap sebenarnya? Ya, dalam pandangan kami sudah ya, pertama dari sisi syarat formal, misalnya soal durasi waktu, bahwa maksimal 7 hari sejak kita mengetahui kasus itu juga terpenuhi.
kami juga melampirkan video, kami juga melampirkan dokumen-dokumen yang misalnya bahkan misalnya untuk DPT ganda di New York maupun di PPLN Johor Bahru, kami menyertakan ribuan dokumen yang kemudian harus kami kompres ya di dalam file seperti itu. Bahkan pada saat pelaporan, karena setiap itu kami diterima di desk pelaporan itu, semua yang diisikan itu semua terpenuhi gitu loh. Jadi pertanyaan kami sampai sekarang nggak pernah ada argumentasi mengapa laporan ini ditolak seperti itu. Ya, koreksi saya jika saya salah, Pak Wahyu. Kalau untuk data pemilih di luar negeri yang paling banyak itu berpusat di Malaysia, kemudian di Arab Saudi, betul ya, Pak Wahyu? Kemudian apakah Anda juga tidak menemukan pelanggaran atau dugaan pelanggaran di luar negeri selain Johor Bahru dan juga New York, Pak Wahyu? Ya, misalnya ya pada saat penyelenggaraan pemungutan suara di Kuala Lumpur, kami mendapatkan ribuan orang itu tidak terdaftar sebagai pemilih, padahal mereka sudah 2 atau 3 kali melakukan pemilihan ya, seperti pada pemilu 2009, 2014, 2019. Tapi pada pemilu 2024 itu mereka nggak terdaftar, padahal posisi mereka masih berada di situ. Ketika kami cek, ternyata masih menggunakan paspor lama seperti itu. Sementara ada temannya yang pada waktu itu dikontak, sudah ada di Lumajang, sudah ada di Jember, ternyata masih juga mendapatkan pemberitahuan bahwa dia masih berhak memilih. Jadi ada akurasi data yang tidak akurat seperti itu. Temuan kami terbaru di Hong Kong juga. Gitu. Baik, di Hong Kong juga begitu. Tapi sebelum masuk ke Hong Kong, saya juga tertarik, Pak. Sembari kita siapkan visual grafiknya, beberapa hal yang ditemukan oleh Migran Care terkait dengan laporan yang ditolak oleh Bawaslu, termasuk salah satunya kasus caleg Partai Amanat Nasional, yaitu Uya Kuya ini hadir di saat hari pencoblosan. Apa yang Anda temukan di sini sebenarnya, sehingga ditolak juga oleh Bawaslu? Ya, yang saya temukan di sini adalah dia berada di jarak yang sangat dekat ya dengan tempat pelaksanaan pemilihan atau pemungutan suara ya di WTC seperti itu. Kemudian juga pada saat yang sama kemudian ada distribusi logistik makanan dan minuman yang saya duga itu juga dari tim dia. Itu video sudah kami sampaikan, dan yang seharusnya juga ini menjadi perhatian adalah pada saat yang sama, di tempat yang sama, itu juga ada Ketua Bawaslu, Bapak Rahmat Bagja, ada 2 anggota KPU, Pak Hasyim Asyari dan Pak Idam Khalid, ada di situ. Jadi saya tidak bisa mengerti mengapa kemudian laporan ini dianggap tidak ada, padahal 3 orang penyelenggara pemilu itu berada di tempat yang sama ketika pelanggaran pemilu itu terjadi. Baik, ini menarik ya, tadi juga Anda sempat singgung soal Hong Kong, Pak Wahyu. Ada sekitar 67.000 pemilih di sana ya di Hong Kong untuk menggunakan hak suaranya, tapi yang mencoblos yang bisa menggunakan hak suaranya hanya sekitar 41%. Apa kendala yang terjadi sebenarnya Pak Wahyu ketika teman-teman Migran Care di sana menemukan hal ini? Ya, kendala utama yang kami temukan adalah ini yang juga sebenarnya sudah kami warning sejak bulan November yang lalu, ketika PPLN Hong Kong merubah format pemungutan suara, merubah metode yang pada awalnya mayoritas teman-teman pekerja migran kita itu biasanya melakukan pemungutan suara melalui metode TPS, kemudian itu dialihkan ke metode pos dengan alasan nggak ada izin, nggak ada tempat yang memadai untuk bisa menampung sekitar 60.000 pemilih yang biasanya memang pada pemilu 2014 mereka menggunakan Victoria Park, pemilu 2019 menggunakan Gedung Pertemuan Umum, tapi di tahun 2024 mereka hanya bisa melakukan itu di KJRI Hong Kong.
dan hanya 4 TPS. Biasanya itu sampai 50 sampai 60 TPS. Nah, perubahan inilah yang kemudian menghambat teman-teman untuk kemudian bisa melakukan ikut di dalam pemilu, karena sampai hari H mereka juga nggak dapat pemberitahuan melalui metode pos. Sementara ketika mereka pengen nyoblos, namanya nggak terdaftar di situ. Baik, terakhir saya juga ingin tahu Pak Wahyu, sebenarnya di pemilu-pemilu sebelumnya apakah Anda juga menemukan tren kecurangan atau pelanggaran pemilu ini juga sama kasusnya di tahun ini? Kemudian apa yang Anda harapkan ke depannya agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi Pak di pemilu berikutnya? Silakan, singkat. Ya, pertama adalah akurasi DPT yang tidak akurat ya, itu yang menjadi akar soal. Yang kedua adalah masih digunakan metode pos atau metode surat, dan itu sangat tidak efisien. Tidak banyak orang memanfaatkan ini, dan itu juga menjadi bukti selalu menjadi sarana kecurangan. Ini yang terjadi di Hong Kong, di Taiwan, kemudian juga di Malaysia, seperti itu. Banyak perdagangan surat suara dilakukan secara tidak sah, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrancare. Sayang sekali kita tidak bisa menghubungi dari Bawaslu hingga detik ini ya. Kita sudah undang sebenarnya dalam dialog ini. Terima kasih sekali lagi Pak Wahyu Susilo, selaku Direktur Eksekutif Migrancare bersama kami di Prime News. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam, terima kasih.